Ini dari kartu deck buatan saya sendiri ya. Ini saya menggunakan ini untuk mencari tahu apa tema dari readingan untuk Cancer bulan September 2022 ini. Oke, terima kasih. Kita lihat temanya Cancer. Tadi ketika saya sedang meditasi, saya melihat kayak ada baby ya, bayi gitu, anak kecil, bayi, terutama kayak balita gitu ya. Terus saya ngeliat ada seseorang sedang nyetir ya, mukanya serius banget gitu, dia sedang nyetir mobil. Terus ya sekarang tuh nggak saya berdenging. Oke, terus ada suatu apa ya, kayak penampakan bayi ya di dekat dia. Nah, bayi itu tidak lain adalah orang yang sedang menyetir ini sendiri. Itu bisa berarti beberapa hal ya. Kalau kita mimpi baby ya, kita mimpi kita ngeliat bayi gitu ya, itu bisa berarti ya literally anak kita atau jiwanya calon anak kita, atau itu adalah inner child kita, atau bisa juga itu adalah proyek yang sedang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ini ada 3 kartu yang sudah diberikan. Tadi saya udah pre-shuffle ya. Ini adalah tema untuk Cancer bulan September 2022. Langsung aja kita lihat ya. Yang pertama adalah wow, big heart. Ketika saya membuat kartu ini, intensi saya itu adalah saya ingin kartu ini itu menceritakan tentang seseorang yang ya sekalipun dia disakitin, sekalipun hal-hal situasi yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia visikan, tapi dia tetap memberikan cinta kepada dunia. Dia tetap fokus kepada cinta ya. Walaupun situasi ini tidak seperti yang aku bayangkan, tapi aku tetap fokus untuk mencintai dunia, untuk memberikan cinta kepada mereka yang membutuhkan. Fokus ke cintanya daripada nggak enaknya gitu ya. Itu intensi saya ketika saya membuat kartu ini ya, karena Kim Sok Jin orangnya kayak gitu ya. Dia businessman, dia idol tapi businessman. Oke. Terus oh my god, I keep your pictures under my pillow, come be my teacher, teach me all about you. Oke. Aku lihat kartu lain dulu deh. The long and a winding road. Oke. The long and a winding road. Ini dari lagu lama ya. Ini dari lagu lama, yaitu soal ini loh, apa? Pernah dengar gak sih lagunya The Beatles, The Long and Winding Road? The long and winding road that leads to your door. Ya, jalan ini tidak mudah, berliku dan banyak angin kencang berhembus, tapi saya tetap akan menjalani jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada saya ini. Dan sekalipun ini ya, kita lihat di sini ujungnya berkabut ya, nggak kelihatan jelas apa yang akan terjadi nanti di depannya. Tapi Anda tetap berjalan terus, maju terus ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk berhenti untuk berjalan di jalan ini. Oke, ini adalah temanya Cancer untuk September. Aku rasa ini ada hubungannya dengan ya si cinta sih. Ya, cinta. Fokus ke memberikan cinta kepada mereka yang membutuhkan. Fokus ke menjalani misi dan visi kalian di dunia ini, sekalipun situasi tidak berjalan seperti yang kalian mau. Baby itu apa ya? Baby itu melambangkan oke, Cancer. Tadi saya nanya, baby yang saya lihat pas meditasi itu melambangkan apa? Apa maknanya untuk Cancer ya? Oke, ini adalah makna dari baby itu ya. Beware, there's something better. Shut up and enjoy the pain. Oke. Beware ini maksudnya adalah Queen of Swords. Awas, hati-hati. Kita ambil ini deh, biar saya ceritanya jelas ya. Biar saya ceritanya jelas.
Ini contoh aja biar saya ceritanya jelas. Oke. Ya, pertama, ada orang namanya Zoro ya. Dia ini kayak kuli bangunan. Maaf nih ya, dia tuh kayak kuli bangunan. Terus nggak terlalu terawat karena dia mungkin penghasilannya pas-pasan gitu ya. Dia punya pacar Katara ya. Nah, terus ini pacaran udah lama, hubungannya baik. Ini Zoro bikin Katara bahagia, Katara bikin Zoro ngerasa hidup saya sudah sempurna sekarang dengan adanya Katara di sisi saya gitu ya. Tapi kemudian orang-orang lain di sekitar mereka ya, entah keluarganya, teman-temannya atau apanya gitu ya, atau mungkin fans-fansnya Katara gitu ya, itu ngoceh. Masa sih si Zoro pacaran sama Katara? Masa sih Katara pilih pacar jelek banget kayak gitu? Ini Zoro kan lihat nih, dekil, apa ya, kayak orang gak mandi, rambutnya berantakan gitu ya. Apaan sih ini? Katara kan cantik, Katara kan berbakat, pinter gitu ya. Masa sama si Zoro sih? Sayang banget. Katara tuh cocoknya sama si Lord Byron. Lihat deh, Lord Byron itu kurang apa coba? Ganteng, berbakat, puitis, romantis, terus menarik, terus kaya. Lihat deh, pakai bajunya bagus banget. Nah, Katara tuh lebih cocok sama Lord Byron gitu daripada sama si Zoro. Apaan sih sini Zoro? Mereka tuh nggak peduli ya apa yang dirasakan kedua orang ini. Mereka hanya peduli pada secara fisik, dia cocoknya sama siapa, kayak gitu loh, secara shallow. Jadi ini kayak orang ngejudge gitu loh, ngejudge hubungan pribadinya Cancer yang saya rasa ada hubungannya dengan Cancer ini ya, kayak gitu loh. Jadi mereka tuh ngoceh ada yang lebih baik loh buat kamu daripada si ini. Ngapain sih kamu pacaran sama si Zoro? Zoro kan dekil gitu. Ada yang lebih baik loh gitu. Nah, situasinya tuh seperti itu gitu. Dan ini tuh bagi kalian yang menjalani itu kayak the long and winding road. Nah, ini tuh udah sampai ngeselin banget, tau nggak? Ini tuh udah ngeselin banget. Jadi kayak padahal Lord Byron-nya juga nggak suka sama Katara. Biasa aja gitu. Kataranya juga biasa aja sama Lord Byron. Ini cuma temenan biasa aja, tapi karena orang-orang itu saking kepengennya jodoh-jodohin mereka dan ini nggak dianggap gitu ya. Aku rasa ini Cancer ya. Ini nggak dianggap, atau mungkin kamu ini ya Kataranya ya, Cancer ya. Jadi ini jalan berdua ngomongin bisnis, nggak ada apa-apa pun dikira lagi kencan gitu loh. Nah, ini si Zoro-nya kan sakit hati banget gitu. Nah, ini long and winding road-nya gitu ya. Jalan yang panjang, berliku, dan penuh konflik yang melawan hubungan kalian berdua ini. Ya. Ini adalah tes dari semesta. Seberapa kuat sih cinta kalian gitu. Iya, di sini shut up and enjoy the pain ya. Pain ya. Jadi seakan-akan tuh nggak ada yang bisa kalian lakukan selain ya udahlah, terima aja lah orang ngejudge. Yang penting kita berdua bahagia bersama, nggak peduli orang ngomong apa. Ini shut up and enjoy the pain-nya tuh kayak gitu ya. Nah, iya, kadang-kadang baby juga bisa berarti impian sih ya, harapan kayak kalau kita mengandung gitu kan, kita menanam sesuatu, menanam benih yang dengan harapan suatu saat dia bisa hidup, tumbuh dewasa, jadi kuat dan jadi seseorang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kalian jomblo, ngomongin apa sih? Gue kan jomblo gitu. Boro-boro dijodoh-jodohin, pacar aja nggak punya gitu ya. Bisa jadi ini hal lain gitu loh, hal lain yang dimana ada cinta terlibat di situ gitu ya. Bisa jadi ini literally hubungan romansa, atau kayak kamu berusaha membesarkan seorang anak, tapi pokoknya intinya sesuatu yang kalian lakukan dengan cinta, tapi orang-orang lain di sekitar kalian tuh nggak suka ngelihatnya gitu. Intinya itu situasi itu ya. Ini spirit mau ngasih kalian advice ya. Kita pilih-pilihan ganda, tapi saya mau shuffle dulu kartunya ya. Oke. Ini cara kerjanya gini ya. Kalian coba berdoa ke spirit guide kalian atau ke Tuhan ya, sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kalian coba doakan, mana nasihat untuk saya di situasi ini ya. Terus
Kalian pilih satu. Kalian pilih satu dari 3 ini, ya. Tapi kalau kalian bingung mau pilih yang mana, ya udah dengerin aja semuanya. Nanti kalian tinggal tentukan sendiri nasihat mana yang terbaik buat saya. Oke? Ini saya kasih kamu 10 detik untuk memilih satu dari 3 nasihat buat kamu di depan ini. Oke? 10 detik mulai dari sekarang. Go. Ya, 10 detik sudah lewat. Kita mulai saja dari sini, Kak. Ya, pendulum dulu ya. Kita mulai dari pendulum dulu. Oke, buat kamu yang memilih kartu pendulum, ini adalah nasihat buat kamu di situasi ini. Plug, free yourself. It's time to take back control of your life. Ya, ya. Kalian bisa lihat di sini ya, mbeknya ini ngerasa terkurung, terpenjara, nggak bebas ya. Tapi kita lihat di sini ya, dia punya tanduk yang panjang sekali sampai dia mencapai ke atap sini ya. Kamu dalam situasi ini mungkin kamu merasa terpenjara, merasa terkekang. Ini kayak dia tuh udah bertahun-tahun diikat di sini ya, sampai dia tuh nggak terpikirkan kalau sebenarnya di dunia di luar pagar ini tuh ada. Ya. Nah, tapi di sini ada inspirasi dari ilahi ya. Terserah si Mbak ini dia mau dengerin inspirasi ini atau enggak ya. Nasihat untuk kamu adalah dengarkan intuisi kamu, dengarkan ilham yang masuk ke dalam kepala kamu. Walau tampaknya kayak nggak mungkin ya. Ini kayak Mbak, tahu nggak dunia di luar sana itu indah. Ada banyak padang rumput, gunung yang tidak terbatas untuk kamu jelajahi. Tapi si Mbak ini karena sudah terlalu lama dikekang di sini, dia bisa berpikir nggak mungkin, mimpi doang kali. Terus dia tetap berada di dalam kurungan ini. Bisa kayak gitu kan? Tapi dia bisa memilih untuk percaya. Walaupun dia nggak pernah melihat, tapi dia percaya. Akhirnya apa? Dia menemukan jalan dan dia akan dikasih jalan untuk dia bisa keluar, melompat dari pagar ini dan melihat bahwa apa yang dia impikan itu sebenarnya beneran, bukan delusi. Begitu ya. Nasihat untuk situasi ini. Oke, thank you. Emperor. Ini nasihat untuk yang memilih kartu pertama. Ya, Emperor. Kamu adalah nahkoda bagi kapalmu sendiri, ya, bukan orang lain. Kamu pernah mimpi nyetir mobil nggak? Kalau kamu pernah mimpi nyetir mobil atau pernah mimpi di dalam mobil, ya, mobil atau kendaraan, baik itu kereta, mobil becak gitu ya, itu adalah menyimbolkan hidup kamu. Kalau kamu ada di kursi penumpang dan ada orang yang nyetirin buat kamu, itu berarti kamu tidak berada di dalam kendali. Kamu tidak mengendalikan hidupmu. Kamu nggak bebas. Kamu menggantungkan hidupmu di tangan orang lain, ya. Iya toh. Ketika kita naik bus, ketika kita naik kendaraan terus ada sopirnya, itu kita nitip nyawa ke sopir itu, ya. Ya makanya saya lebih suka nyetir sendiri daripada disetirin ya. Itu adalah soal tanggung jawab kita terhadap hidup kita sendiri. Saya percaya kita itu sebaiknya bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kalau kita mau sedih, mau bahagia, itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa menuntut dunia harus membuat kita bahagia selalu gitu kan. Nah, ada kalanya orang-orang tidak bisa terhindarkan membuat kita sedih. Ya, itu nggak bisa terhindarkan. Kalau semua orang bahagia, itu malah nggak balance ya. Ibaratnya gini, kesebelasan Manchester United sama Chelsea, mereka punya fans yang sama, ya, sama banyaknya. Misalnya ya, terus mereka akan bertarung malam ini. Nah, pertandingan yang sangat penting ini, semua fans Manchester United dan semua fans Chelsea berdoa, tolong Tuhan biar kesebelasan saya menang. Nah, kalau dua-duanya menang, terus yang juara siapa? Ya, nah, ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Ada yang menang, harus ada yang kalah, gitu. Kadang kala ada yang bahagia, harus ada yang sedih. Kebahagiaan kamu kadang-kadang membuat orang lain menderita. Kadang-kadang membuat orang lain sedih. Dan itu nggak bisa terhindarkan. Walaupun kamu nggak ada niat buruk, tapi hal itu tidak bisa terhindarkan. Ya toh,
Kalau kamu ingin menggagalkan Hitler untuk menghancurkan dunia misalnya ya, kamu bahagia karena Hitler sudah gagal menghancurkan dunia. Ya Hitlernya sedih kan? Iya, jadi ketika misalnya Tuhan memilih ya udah yang berusaha lebih keras itu Manchester United, jadi Manchester United yang menang, Chelsea-nya kalah. Nah, fans-fansnya Chelsea yang sudah berdoa gitu ya, sudah potong ayam sampai ke dukun biar menang malam ini, itu kecewa dong. Bohong nih, berarti Tuhan nggak ada gitu, doaku nggak dikabulkan. Ya nggak bisa begitu. Kadang-kadang ada situasi di mana tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Dan itu bukan tanggung jawab orang lain, ya. Bukan gara-gara orang lain kita sedih. Bukan gara-gara Manchester United menang terus kita jadi menderita. Bukan gara-gara itu, ya. Kamu mau menang, mau kalah, kamu tetap bisa sedih walaupun kamu menang, ya. Kamu pernah dengar gak cerita tentang ini loh? Ada anak kehilangan duit 50.000, terus dia nangis, terus bapaknya ngasih dia 50.000, nih saya kasih kamu 50.000 biar nggak hilang. Anaknya tetap nangis. Loh kenapa kamu tetap nangis? Ya kalau duitku nggak hilang, aku sekarang punya 100.000 lah, kayak gitu ya. Jadi ketika bapak ini menggantikan uang yang hilang ini, ya anak ini tuh bisa memilih untuk berpikir fokus ke negatif, di mana dia berpikir, harusnya aku punya 100.000 sekarang, ya. Ini kan fokus ke kehilangan, ya. Atau dia bisa berpikir fokus ke berkahnya. Misalnya fokus ke berkahnya itu kayak, ternyata aku kehilangan uang, ada yang berbaik hati untuk menggantikannya buat aku. Jadi uangku nggak jadi hilang gitu. Wah, terima kasih ya, bapak saya mencintai saya, ya. Kayak gitu. Itu fokus ke cinta, ya. Jadi ya itu pilihannya ya. Jadi bisa fokus ke kehilangan, ke ruginya di mana, atau fokus ke cinta yang diberikan kepada kita. Jadi ini menggambarkan bahwa perasaan kita itu bukan tanggung jawab orang lain, ya. Kamu mau sedih, mau senang, itu tergantung pikiran kamu. Itu tergantung bagaimana kamu melihat situasi yang terjadi untuk kamu itu. Sekarang kartu kedua yaitu lilin, ya. Kita lihat kamu yang memilih kartu lilin, ini adalah nasihat buat kamu. Finances and career. Kita lihat ini orang sedang mengais-ngais. Ini gambarnya nggak jelas ya, cetakan printannya jelek. Tapi saya kira ini orang, yang saya bayangkan ini orang itu sedang mengais-ngais sungai demi mencari sebutir 2 butir emas. Ya, jadi ya dia punya, ini kayak lagunya itu loh, yang Didi Kempot ya, lagunya Didi Kempot yang pergi pagi pulang pagi itu. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Oke, kita lihat nasihatnya apa. Ya, ini orang mengais-ais demi mencari sebutir 2 butir emas. Sudah lama sekali, tapi dia tidak juga menemukan hasil yang memuaskan. Lah, gimana? Udah mau keluar masuk lagi. Malu-malu tarotnya. Oke, kita lihat nasihatnya untuk file 2 ini. Iya, kesulitan uang ini, kesulitan keuangan. Susah senang ditanggung bersama. Iya ya, jadi kayak ini situasinya. Tapi ada kayak hasrat yang kuat dari Cancer ini untuk terus berjuang, ya. Sekalipun kayaknya tuh nggak ada hasil. Dan ini saya nggak kaget kalau yang memilih file ini, kartu ini, ya, pilihan kedua ini, saya nggak kaget kalau dia ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya karena dia sibuk untuk mengais emas di sini.
Orang-orang itu pergi meninggalkan dia karena mereka udah nggak bisa ngomongin dia lagi. Mereka ngomongin ini, udah di situ nggak ada emasnya, ngapain kamu ngais-ngais di situ? Tapi orang ini percaya ini ada emas di sini gitu. Saya yakin banget gitu. Entah dia percaya atau dia kayak dia nggak tahu ada pilihan lain gitu ya. Dia nggak tahu ada pilihan lain. Ada suatu kekeras kepalaan di sini. Ya, Cancer ini adalah outcome-nya dari situasi ini ya. Jadi kalian sudah keras kepala sekali untuk terus mengais-ngais di tempat yang sama, sekalipun orang lain ngomong udah nggak ada emas di situ, ngapain kamu gitu ya, sampai dia pergi meninggalkan kamu ya. Tapi di sini hasil dari kekeras kepalaan kalian ini ada appreciation, ada suatu penghargaan ya. Ini kayak ini saya lihatnya itu kayak cinta yang berbalas ya. Jadi gini, saya jadi ingat lagi kata seorang motivator, saya nggak tahu namanya siapa, tapi dia cerita gini, ketika kamu punya impian gitu ya, Tuhan tidak segera menghadirkan impian itu ke dalam hidup kamu. Itu nggak kayak aku mau mimpi ini, terus Tuhan kayak oh boleh siap, boom, impiannya terkabul semua. Enggak, bukan gitu cara kerjanya ya. Ketika kamu punya impian, Tuhan akan gebukin kamu ya. Gebukin. Yakin kamu pengen impian ini? Kamu yakin pengen impian ini? Kamu bakal ditinggalin orang loh. Ya, saya yakin. Saya yakin. Ditanya lagi, kamu yakin pengen punya impian ini? Kamu bakal sendirian, gak bakal ada yang dukung kamu. Itu sebabnya tidak semua orang itu sanggup untuk mengejar impian. Karena semakin bernilai sesuatu, semakin mahal bayarannya. Semakin bernilai sesuatu, semakin mahal harga yang harus dibayar ya. Semakin tinggi impian kamu, semakin banyak rasa sakit yang akan kamu terima. Tapi ketika kamu sudah berhasil mendapatkan impian itu, semua kehilangan yang kamu alami saat kamu mengejar impian ini, itu kayak nggak ada artinya ketika impian kamu sudah menjadi kenyataan, karena itu panggilan jiwa kamu. Di sini saya lihat ada appreciation sebagai outcome-nya. Jadi ini mengatakan kayak terus berjuang ya. Apa yang kamu kerahkan, apa yang kamu tanam, itu akan dihargai. Pada akhirnya ketika siap nanti, dunia akan menghargai apa yang kamu lakukan. Suatu saat nanti, pemuda ini akan menemukan segepok emas yang akan mengubah hidupnya. Dan orang-orang lain yang sok tahu ngomong, sini nggak ada emasnya, bodoh kamu, apa ngatain dia segala macam. Mereka akan melihat bahwa pemuda ini benar. Intuisi pemuda ini benar, ya. Ada appreciation di sini. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai, ya. Itu pesan untuk kartu kedua. Oke, sekarang kita maju ke kartu ketiga. Karet gelang. Yang memilih kartu ketiga ini adalah nasihat buat kamu. Oh my god. Oh my god. Okay, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Ya. Ini kayaknya yang milih kartu ini soal romansa ya, soal cinta segitiga yang kita ceritakan di intro tadi. Iya, tapi ini ada sayapnya ya. Jadi kayak dia itu dicium oleh malaikat gitu. Kayak dia dirayu oleh malaikat. Jadi maksud saya itu bukan soal mesum ya, soal pervert gitu, bukan. Ketika kita dirayu oleh malaikat gitu ya, itu jangan bayangin oh malaikatnya nafsu pingin
intim sama kita. Jangan bayanginnya kayak gitu ya. Nikola Tesla mungkin ya, kita bisa pakai Nikola Tesla ya. Saya nggak tahu biografinya Tesla, tapi yang saya tahu dari Tesla itu dia itu mengabdikan seumur hidupnya demi melayani kemanusiaan. Jadi ada kisah di mana Tesla itu ingin agar listrik yang dia ciptakan ini gratis buat semua orang. Tapi government menghalangi itu, nggak mau, enak aja, ini duit loh. Jadinya ya Edison yang dikasih paten, mungkin kayak gitu ya ceritanya ya. Nah ini menyakitkan sekali gitu loh. Ada suatu cerita di mana seseorang menemukan surat terakhir Tesla untuk mamanya. Tesla ngomong ini, "Ibu, yang andai saat ini aku bisa ada penyesalan gitu, ada kayak pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang orang ini karena dia punya passion yang luar biasa ya terhadap sesuatu. Dia berrela mengorbankan segalanya ya, tapi walaupun hal itu tidak diterima baik oleh orang-orang yang dia cintai gitu ya. Nah ini tuh dia punya passion sebegininya ini karena dia sudah disentuh oleh Tuhan gitu loh, disentuh oleh malaikat. Ketika kamu sudah disentuh oleh malaikat, oleh Tuhan, oleh kekuatan yang tingkat tinggi ya, hal-hal yang ada di dunia ini ya, misalnya kayak duit, status, kepopuleran, itu udah nggak ada artinya lagi karena kamu sudah bisa melihat dunia 3 dimensi, dunia 4 dimensi, dunia 5 dimensi. Kamu sudah bisa melihat dari garis besarnya apa yang terjadi ya. Dunia 3 dimensi ini, dunia material ini, dunia dimana kita penuh ego, mengejar duit, mengejar hasrat, mengejar popularitas, ingin menang gitu dari orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu sebenarnya adalah ilusi. Ketika kamu sudah disentuh oleh Tuhan, jiwa kamu sudah disentuh oleh Tuhan, mata kamu akan terbuka. Kamu akan bisa melihat, oh kenapa orang ini harus menang, kenapa orang ini kaya, kenapa orang ini miskin. Dan semua itu nggak ada artinya karena ketika kita berpulang nanti, yang kita bawa adalah pelajaran yang kita petik selama kita hidup, bukan uang, bukan harta, bukan status sosial ya. Jadi yang memilih kartu ini itu adalah ya, saya ngerasanya adalah orang-orang yang spiritual dan sudah sadar mengenai purpose-nya di dunia ini ya. Untuk itulah dia bertindak berdasarkan cinta ya, dan hatinya akan senantiasa bahagia walaupun banyak orang-orang yang menentang dia. Ini maksudnya passion. Iya, ini cerita yang Tesla tadi. Ya udah bener. Nggak perlu ini ya, ini sudah dikonfirmasi bahwa passion ini bukan soal romansa tapi soal panggilan hidup ya. Ketika kalian sudah disentuh oleh higher beings ya, dan realita kalian sudah naik level, kalian sudah tidak lagi terpengaruh oleh ambisi-ambisi yang ada di dunia 3 dimensi ini. Ambisi 3 dimensi ini itu apa? Itu adalah berapa duit yang kamu punya, berapa banyak cewek yang suka sama kamu, kamu sudah merebut laki orang berapa kali gitu. Kayak gitu ya. Sugar daddy kamu ada berapa? Nah, sudah nggak peduli sama hal seperti itu. Jadi yang memilih file ini mungkin kayak mengalami kayak mendadak
realitanya itu sudah berganti. Mendadak realitanya udah berubah. Udah jadi kayak hal-hal yang dulu kalian kejar yang gak ada artinya itu ya. Aku pengen populer, aku pengen nama, itu udah gak ada artinya lagi sekarang. Karena kalian sudah sadar yang penting itu apa? Ternyata bukan uang yang penting. Ternyata bukan reputasi, bukan apa gitu ya. Bukan harga diri atau ngerasa menang. Itu udah nggak penting lagi buat kalian gitu ya. Ada kayak spiritual awakening gitu ya. Oh, ternyata yang penting buat saya itu ini ya. Kayak cerita Tesla tadi ya. Sekalipun dia dihujat, dirugiin, dilecehkan ya, padahal niat dia itu untuk melayani kemanusiaan ya, tapi dia tetap melakukan itu karena dia cinta, karena dia punya passion, dan itu berhubungan dengan misi jiwanya ya. Oke. Kita lihat outcome dari situasi ini. Bisa kita pakai deck ini. Oke, ini adalah outcome bagi yang memilih pile 3 ini. Oke, siap? Oh, oke. Iya. Goddess of the Moon. Moon itu kan soal intuisi ya. Moon itu juga soal manifestasi ya. Jadi outcome dari situasi ini adalah spiritual. Ini kayak spiritual awakening ya. Jadi spiritual awakening ini akan membawa kalian untuk terhubung dengan higher self kalian, terhubung dengan intuisi, terhubung dengan Tuhan ya. Nanti intuisi kalian jadi lebih tajam, terus kayak ada kemampuan spiritual yang selama ini terpendam itu muncul gitu loh. Jadi mendadak kalian bisa ngelihat yang nggak kelihatan gitu ya misalnya, atau mungkin mendengar bisikan-bisikan Tuhan gitu ya. Saya nggak ngomongin schizophrenia. Ya, ada caranya kok ngebedain mana itu schizophrenia dan mana itu emang bisikan dari ilahi ya. Oke, jadi congrats file kartu ketiga. Terus lakukan apa yang kamu lakukan sekarang ini ya. Fokus ke cintanya, walaupun dunia tidak akan setuju pada kalian, walaupun dunia kayak melawan kalian. Fokus ke cinta ya. Oke. Jangan ini juga ya, kalau udah kayak gini ya, rajin-rajin grounding, rajin-rajin membersihkan jiwa kalian ya. Sesekali coba pergi ke alam bebas. Misalnya kemarin tuh saya habis dari Curug gitu ya, cariin Curug gitu. Pokoknya Curug gitu ya. Saya pengen basuh kaki di Curug. Cari sampai dapat, ketemu ya, jiwa saya seger ya. Worth it banget. Buat orang-orang yang fokus ke spiritual ya, rajin-rajin terhubung dengan alam ya. Kalau misalnya nggak sempet jalan-jalan ya, peliharaan kalian kayak kucing, kayak anjing, itu bisa membersihkan aura ya, asal mereka dirawat dengan baik ya. Oke, Cancer, itu sekian saja readingan untuk kalian untuk bulan September 2022 ini ya. Readingannya bagus sekali ya. Oke, semoga kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Semoga kalian dikelilingi oleh cinta kasih dari semesta ini ya. Semangat terus, dan ingat ya, fokus ke cinta. Oke, namaste.